Halo para insan manusia budiman dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian dan keluarga sehat selalu dan diberikan kebahagiaan di setiap harinya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Web. Sebuah film bencana yang dirilis pada tahun 2015 yang diangkat dari kisah nyata. Ditulis oleh John Karaiki dan disutradari oleh Roar Artog, di mana menceritakan tentang sebuah bencana tsunami yang begitu besar yang terjadi di Norwegia, diakibatkan oleh longsornya gunung bersalju di sana. Walaupun sebelumnya sudah ada seseorang yang memperingatkan atas bencana tersebut, tapi sayangnya mereka semua tidak mendengarkan peringatan itu. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya gengs. Kalau sudah, yuk langsung saja kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang makan siang bersama. Sang suami bernama Christian dan istrinya bernama Idun. Kemudian anak laki-laki bernama Sunri yang si kecil bernama Julia. Mereka semua akan segera pindah dari sana. Mereka akan pindah ke suatu tempat yang lumayan jauh dari sana. Sebelum itu, Christian pergi ke kantornya terlebih dahulu. Dia bekerja di pusat pengawasan gunung yang berada di pulau itu. Hari itu keadaan gunung di sana terlihat normal, tak ada apapun pergerakan yang mencurigakan. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Di kantor mereka semua mengadakan perpisahan untuk kepergian Christian. Karena memang hari itu adalah kali terakhir Christian bekerja di sana. Ketika Christian sedang merapikan peralatan kantornya yang akan dibawa pulang, tiba-tiba terjadi suatu pergerakan gunung yang terlihat sangat aneh. Gerakannya tidak terdeteksi, tapi semua alarm menyala. Hva er det som skjer? Grunnvannet sank plutselig her. Det var ingen andre bevegelser. Nei. Helt stille. Fjellet er stille. Det går bra. Stikk av pakk. Di rumah, Christian merasa terus saja memikirkan pergerakan gunung yang aneh tadi. Dia terus saja memantaunya dan merasa sangat cemas. Tapi untungnya saja istrinya menenangkannya dan berkata kalau tak akan terjadi apapun pada gunung itu. Mereka pun kembali mengamasi barang-barang dan kemudian berpamitan kepada para semua tetangga. Akhirnya mereka pun pergi. Di pelabuhan mereka harus menunggu kapal untuk menyeberang. Saat di sana, entah kenapa Christian merasa seperti tidak tenang. Dia terus memikirkan saja gunung itu, seperti ada sesuatu yang memang salah saat itu. Akhirnya Christian memutuskan untuk kembali ke kantornya terlebih dahulu dan menyuruh kedua anaknya menunggu di mobil. Sementara itu, sang istri tidak bisa berangkat bersama-sama karena dia harus bekerja terlebih dahulu. Dia bekerja di sebuah hotel yang tak jauh letaknya dari rumah. Di hotel saat itu memang sedang ramai pengunjung karena memang saat itu sedang musim liburan. Sedangkan di kantor, Christian menjelaskan ke semua rekan-rekannya kalau memang ada yang tidak beres dengan gunung itu. Dengan menggunakan helikopter, Christian dan teman-temannya bergegas melihat apa yang sebenarnya terjadi kepada gunung tersebut. Christian dan temannya memasuki celah-celah gunung dengan sangat hati-hati. Mereka juga terus berkomunikasi dengan orang di kantor untuk memantau keadaan. Christian dan temannya menemukan gulungan kabel alarm di sana, tapi ternyata benar gulungan kabel itu telah terputus. Disimpulkan memang ada pergerakan di dasar gunung itu yang membuat alarm sebelumnya menyala. Christian juga meyakinkan bosnya untuk memberikan peringatan dan kemudian mengevakuasi semua orang yang ada di kota. Tapi sang bos tak menyetujuinya karena menurutnya akan menimbulkan kepanikan yang sangat luar biasa. Ditambah para turis yang mengunjungi kota saat itu sedang ramai-ramainya. Christian tak bisa melakukan apapun karena putusnya kabel itu memang belum terlalu cukup bukti untuk mengevakuasi semua orang yang ada di sana. Dia pun pergi dan ternyata anaknya sudah tak ada di mobil. Mereka pergi ke tempat kerja ibunya. Akhirnya Christian memutuskan untuk pergi keesokan harinya. Karena sudah tak ada lagi kapal untuk menyeberang, Julia memilih untuk tidur bersama sang ayah, sedangkan Sunri yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan ayahnya memilih menginap di hotel di mana ibunya bekerja. Malam itu semua berjalan seperti biasanya. Christian terus memandangi gunung itu dari rumahnya. Kemudian kedua teman kerjanya tidur di stasiun pengawasan. Istrinya bekerja dan Sunri bermain skateboard di basement hotel itu. Di saat teman Christian sedang mengawasi gunung itu, tiba-tiba alarm menyala.
Dia langsung berlari membangunkan temannya yang lain. Dia memanggil kedua temannya yang tidur di stasiun pengawasan dan memperlihatkan alarm gunung itu yang menyala. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk memeriksa langsung masuk ke celah-celah gunung itu. Dengan pengalamannya, Christian merasakan ada suatu gerakan yang terjadi di gunung itu. Dia juga melihat segerombolan burung yang terbang pergi dari gunung. Sementara itu di bawah sana tiba-tiba saja terjadi gempa yang begitu dahsyat. Batu-batu dari atas mulai menjatuhi mereka berdua dan membuat mereka terjebak di bawah sana. Sementara itu di stasiun pengawas alarm menyala semua dan kini kedua celah gunung itu seperti bergerak dan menghimpit mereka berdua. Alarm yang tidak diinginkan semua orang pun dinyalakan. Gempa kembali mulai terasa, dan kini orang-orang hanya mempunyai waktu sekitar 10 menit sebelum gelombang tsunami yang begitu besar meluluh hantakan mereka semua. Christian langsung berlari membawa Julia menuju mobil. Dia langsung tancap gas menuju ke perbukitan. Sementara itu di hotel, Idun membangunkan semua tamu untuk segera keluar dan menyelamatkan diri. Semua orang di kota itu sangat panik. Idun kemudian menelepon suaminya dan Christian menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Orang-orang terlihat sangat panik, mereka segera menyelamatkan dirinya masing-masing, meninggalkan harta bendanya yang tidak berarti apapun dibandingkan nyawa. Gelombang tsunami yang begitu besar benar-benar menuju ke arah kota. Di hotel, Idun menyuruh semua tamu menaiki bus. Tapi Sundri tak ada di sana. Ia pun mencari ke kamar Sundri. Sedangkan di luar, Christian terjebak macet. Semua orang di kota panik dan berhamburan keluar, membuat kemacetan yang begitu sangat panjang. Waktu tersisa 4 menit sebelum tsunami itu datang. Akhirnya Christian memutuskan untuk keluar dari mobilnya. Ia juga menyuruh semua orang untuk meninggalkan mobilnya masing-masing dan berlari menuju ke tempat tertinggi di sana. Mereka pun berlari meninggalkan mobilnya masing-masing, yang kini sudah tak terpikirkan sedikit pun di benak mereka. Sementara itu Sundri tak kunjung ditemukan. Mereka hanya punya 1 menit lagi sebelum tsunami itu menerjang. Semua orang berlari sekencang-kencangnya, tapi tsunami besar itu kini sudah ada di hadapan mereka. Christian menitipkan anaknya kepada temannya. Ia berniat menyelamatkan seseorang yang tersangkut di mobil. Dia membantu wanita itu berjalan, namun tsunami yang begitu besar sudah dekat di belakangnya. Christian sadar dia tidak akan berhasil. Dia pun langsung masuk ke dalam mobil dan memasang sabuk pengaman. Christian dan wanita itu akhirnya diterjang oleh tsunami yang sangat dahsyat, membuat mereka terpontang-panting di dalam gelombang. Sementara itu di hotel, Idun akhirnya menemukan Sundri yang sedang asik bermain skateboard di basement. Saat mereka keluar, tsunami besar sudah ada di hadapan mata. Tak ada lagi kesempatan bagi mereka selain masuk ke dalam hotel. Idun dan Sundri menutup rapat-rapat pintu di sebuah ruangan. Kini tsunami sudah berlalu. Christian selamat dari tragedi mengerikan itu. Mayat tergeletak di mana-mana dan semua bangunan porak-poranda tak terbentuk. Christian menyadari bahwa wanita yang ia tolong sudah tewas akibat gelombang tsunami. Sementara itu, pegawai stasiun pengawas gunung sangat menyesal karena tak mendengarkan apa yang Christian peringatkan. Christian kemudian mencari anaknya. Untung saja Julia selamat karena berhasil sampai di bukit tertinggi sebelum tsunami itu datang. Sedangkan di hotel, Idun sendiri dan 1 orang lagi terjebak di sana. Menyadari bahwa HP-nya masih selamat dan dapat menyala, Christian menelepon ke tempat penampungan. Dia bertanya apakah ada bus hotel di sana. Tapi tak ada bus yang sampai di sana. Christian percaya bahwa istri dan anaknya masih hidup dan terjebak di hotel. Dia pun berniat pergi ke kota dan menuju ke sebuah hotel.
Julia dititipkan bersama temannya. Mengerti dan menyadari bahwa sang ayah akan menyelamatkan sang ibu dan kakak, Julia pun menurut untuk ditinggalkan sang ayah. Sunri dan ibunya mencoba untuk membuka pintu, tapi sama sekali tidak bisa, karena tertahan oleh air yang ada di luar. Bahkan air tersebut kini mulai masuk melalui celah-celah pintu, membuat mereka cemas akan tenggelam di ruangan tersebut. Christian yang telah sampai di kota sangat tercengang melihat keadaan kota yang sudah sangat mengerikan. Semua bangunan sudah rata dengan tanah. Tak ada lagi yang tersisa karena terjangan gelombang tsunami. Di sana Christian seperti menginjak sebuah kaca, yang ternyata itu adalah bus hotel, di mana seharusnya istri dan anaknya berada di sana. Ia menemukan senter dan kemudian membuka pintu bus tersebut. Di dalam bus itu penuh dengan mayat-mayat tamu hotel. Bahkan ia juga melihat rekan kerja istrinya yang sudah tewas di dalam sana. Dia memanggil anak dan istrinya, namun tak ada jawaban, dan memang di sana tidak ada anak dan istrinya. Di dalam hotel, Idun dan anaknya bersama satu orang lagi yang sudah benar-benar akan tenggelam. Mereka terus mencoba membuka pintu, yang ternyata pintu itu tertahan oleh reruntuhan beton dari luar. Tak ada lagi harapan bagi mereka untuk selamat. Bahkan orang yang bersama mereka kini sudah tewas karena kedinginan. Sementara itu, Christian sudah masuk ke dalam hotel. Dia memanggil-manggil anak dan istrinya. Christian terus menyusuri ruangan demi ruangan hingga akhirnya ia menemukan tas milik Sunri. Mengira bahwa anak dan istrinya telah tiada, lantas membuat Christian menyesal dan memukul-mukul besi karena merasa sangat bersalah. Akan tetapi suara besi itu justru membuat anak dan istrinya yang terjebak di bawah sana mendengarnya. Namun sekarang air kembali datang dari ventilasi udara. Sunri berteriak memanggil sang ayah. Christian yang mendengarnya langsung menyelam dan mencoba membuka pintu yang tertahan oleh beton. Dari dalam, Idun dan Sunri juga membantu mendorong pintu. Hingga akhirnya pintu terbuka dan Christian menyuruh istrinya untuk pergi terlebih dahulu. Dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya yang masih di dalam. Sunri yang kedinginan membuat seluruh tubuhnya membeku, tapi sang ayah mencoba meyakinkan anaknya untuk bisa berenang dan menyelamatkan diri. Mereka kembali berenang, namun di tengah jalan Sunri kehabisan napas yang malah membuat dia panik. Sang ayah langsung memberikan oksigen yang dia punya dan menyuruhnya untuk pergi. Namun hal itu justru membuat Christian kehabisan napas, dan akhirnya dia berkorban demi anaknya agar selamat. Idun yang melihat hanya anaknya yang kembali langsung menyusul suaminya. Dia mengeluarkan suaminya dari sana yang sekarang sudah tak sadarkan diri. Idun langsung memberikan pertolongan pada suami, namun Christian tak kunjung sadar. Ia terus berusaha mengeluarkan air dari perut sang suami. Sunri pun ikut membantu sambil menangis, takut kehilangan sang ayah. Tak kunjung sadar, Idun tahu bahwa suaminya tak terselamatkan dan meninggal. Keyakinan masih ada pada diri Sunri. Dia yang sebenarnya sangat menyayangi sang ayah, terus-menerus menekan dada ayahnya hingga usahanya pun membuahkan hasil. Christian kembali sadar dan akhirnya mereka bertiga pun selamat. Di penampungan, Julia terus berharap menanti kedatangan ayahnya, ibunya, dan kakaknya. Hingga akhirnya ayah, Idun, dan sang kakak terlihat olehnya dari kejauhan. Julia langsung berlari memeluk ibu dan ayahnya. Kemudian film pun berakhir. Itulah alur cerita film The Web, bencana tsunami yang tidak bisa dihentikan oleh umat manusia, menjadi malapetaka bagi semua orang. Nyawa diambang kematian. Bertahan mungkin mustahil, tapi jika ajal belum memanggil, maka bersyukurlah. Pesan yang dapat kita ambil adalah perbanyak amal dan ibadah sebelum sang pencipta memanggil. One More Film undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.